Bapak Ibu, sebelum kita memulai mendengarkan Serindama dari Yang Mulia Bante Santa Cito, saya akan membacakan kurikulum vitae dari Yang Mulia Bante Santa Cito. Bapak Ibu pasti sudah kenal ya. Jadi ini sekedar untuk mengingatkan Yang Mulia Bante Santa Cito ini berasal dari Banjarnegara, kemudian saat ini berdomisili di Padepokan Dhammadipa Arama Batu. Beliau menyelesaikan PhD di Universitas Kelania Sri Lanka tahun 2013 dan menjadi dosen selama 3 tahun di sana. Jadi dari tahun 2009 sampai 2012. Nah, saat ini Yang Mulia Bante Santa Cito menjabat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha STAB Batu. Nah, pada hari ini Yang Mulia Bante Santa Cito akan membawakan materi yang judulnya Berbekal Peta Kebijaksanaan Menuju Destinasi Aman. Ya, jadi berbekal peta kebijaksanaan kita menuju ke destinasi aman. Nah, Bapak Ibu, teman-teman yang berbahagia, mari kita mendengarkan Dhamma Desana dari Yang Mulia Bante Santa Cito. Namun sebelumnya mohon Bapak Ibu bisa mensilenkan mengoffkan ya, memute sound agar Zoom kita ini berlangsung tanpa ada gangguan suara. Dan buat Bapak Ibu, teman-teman yang ingin nanti bertanya, mungkin bisa memberi kode raise hand atau juga nanti bisa langsung bertanya pada saat sesi tanya jawab. Baik, untuk mempersingkat waktu, Yang Mulia Bante Santa Cito, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Bante. Ya baik, terima kasih kepada Romo Bumi Horas atas waktunya. Ya mari kita bersama-sama bersikap anjali mengagungkan Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sawanang etam manggalamuttamang. Mendengarkan dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Yang saya muliakan Bhikkhu Sangga, terutama para Padisanayaka Pulau Sulawesi, yang saya hormati para Rama-Ramani, para Atasilani, dan juga Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, umat Buddha Sulawesi yang berbahagia. Selamat malam semuanya, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, pada kesempatan malam hari ini, seperti yang tadi telah disampaikan oleh Romo Bumi Horas, bahwa ini adalah SPD yang terakhir, yang ke-8 dan juga yang terakhir untuk umat Buddha Sulawesi pada tahun 2022 ini. Dan sesuai dengan apa yang tadi telah disampaikan, bahwa tema yang akan saya sampaikan berkenaan dengan berbekal peta kebijaksanaan menuju tempat yang aman atau destinasi yang aman. Tentu kalau kita bicara tentang destinasi yang aman dalam konteks ajaran Buddha, tidak lain adalah Nibbana.
Jadi bagaimana kita menggunakan peta kebijaksanaan untuk mencapai nibbana atau destinasi yang aman. Dalam bahasa Pali ada istilah namanya kema bumi. Kema itu adalah aman, bumi itu adalah yaitu daratan, daratan yang aman, dan ini sinonim atau mengacu kepada yaitu nibbana. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita, kita ini diibaratkan seperti seseorang yang berada di tengah hutan rimba, yang mana kita ingin mencapai tempat yang aman, tetapi kita harus melewati hutan rimba yang penuh dengan bahaya. Banyak sekali bahaya ketika seseorang melewati sebuah hutan, apalagi itu adalah hutan rimba, hutan belantara. Di sini ada sarang harimau, di sana ada sarang singa, di sana ada ular, di sini ada jurang terjal, ada tempat-tempat yang sulit untuk dilalui. Banyak sekali bahaya yang bisa terjadi yang harus dihadapi ketika seseorang melewati sebuah hutan, hutan yang rimba, hutan belantara. Nah, untuk bisa melewati hutan seperti itu, seseorang harus punya guide. Nah, guide ini pun juga harus punya peta. Harus punya peta yang betul, peta yang benar, peta yang tidak menjerumuskan. Nah, agar dengan peta tersebut, seseorang bisa melewati hutan tersebut dengan bisa menghindari berbagai macam bahaya yang harus dihadapi ketika melewati yaitu hutan tersebut. Bayangkan kalau misalnya hutan belantara, kemudian tidak ada peta dan tidak ada guide yang tahu jalan, seseorang pergi sendirian ke sana, bagaimana seseorang bisa kemudian mudah selamat untuk bisa melewati hutan belantara. Maka seseorang harus memiliki peta agar bisa melewati sampai di tempat yang aman. Nah, ternyata kehidupan kita juga sama. Dalam hidup kita itu harus menghadapi berbagai macam masalah, menghadapi berbagai macam bahaya. Selama kita hidup di alam tumimba lahir, sebelum mencapai destinasi yang aman, yang tidak lain adalah nibbana, atau kema bumi, atau tempat yang aman, seseorang harus menghadapi berbagai macam bahaya. Dan itu yang oleh Sang Buddha dikatakan sebagai sangsara bahaya. Jadi bahaya di alam tumimba lahir. Apa bahaya di alam tumimba lahir? Bahaya di alam tumimba lahir bisa secara garis besar ada dua, yang berasal dari luar dan yang berasal dari dalam. Kalau dari luar biasanya seringkali kita yaitu harus berhadapan. Yang Sang Buddha katakan bahwa selama kita hidup di alam tumimba lahir, kita harus menghadapi 8 kondisi dunia. Ada untung, ada rugi. Ada terkenal, ada tidak terkenal. Ada pujian, ada celaan. Ada suka, keberuntungan, kadang juga ada duka, musibah. Nah, 8 kondisi dunia ini harus dihadapi oleh siapapun. Dalam hidup, kita tidak bisa selamanya selalu mendapatkan untung. Apapun yang kita lakukan, pekerjaan apapun yang kita peroleh, kita juga pasti suatu saat cepat atau lambat harus menghadapi kerugian. Apakah sebagai seorang pedagang, sebagai seorang petani, sebagai apapun yang kita lakukan, kita pasti harus menghadapi kerugian. Tidak selamanya mendapatkan untung. Dan itu adalah bahaya. Itu adalah bahaya. Ya, itu termasuk bagian dari sangsara bahaya. Dan juga tidak selamanya kita akan menghadapi atau mendapatkan yaitu nama baik. Kadang-kadang nama buruk juga akan datang pada kita. Walaupun kita sudah mempertahankan, seseorang barangkali sudah memiliki nama baik, berupa untuk dipertahankan, tetapi nama baik pun juga sifatnya tidak kekal.
yang mana itu pun juga bisa lenyap. Seseorang sudah melakukan yang terbaik dalam hidupnya, dia berupaya untuk melakukan yang terbaik dalam semua tindakan yang dia lakukan, tetapi ketika barangkali satu kesalahan saja ada pada dia, nama baik yang sudah dibangun bisa juga menjadi lenyap. Dan itu bisa terjadi pada siapapun. Karena itulah salah satu faktor yang harus dihadapi selama seseorang berada atau bertumimba lahir di alam tumimba lahir. Dan tentu selama kita sebagai manusia, kita pun juga harus menghadapi, yaitu tidak semua yang datang pada kita adalah ucapan-ucapan yang menyenangkan, ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang dilandasi oleh cinta kasih. Tetapi ucapan yang tidak menyenangkan, ucapan yang kasar, ucapan yang berdasarkan kebencian, itu juga datang pada kita. Walaupun kita sudah melakukan yang terbaik dalam hidup kita memperlakukan siapapun sudah dengan yang terbaik, tetapi ada juga orang-orang yang tetap bisa tidak suka dengan kita. Jangankan kita, Sang Buddha sendiri, sebagai manusia yang dikatakan Vijja Carana Sampano, yang telah sempurna di dalam pengetahuan, sempurna di dalam tindak tanduk, tidak ada cacat, tidak ada celah. Semua perbuatannya itu sudah betul-betul sempurna. Tetapi ternyata beliau pun juga masih mendapatkan celaan, mendapatkan hinaan dari orang lain yang tidak suka dengan kebaikan Sang Buddha. Maka celaan, hinaan, kata-kata kasar itu pasti akan datang pada kita. Dan itulah salah satu faktor yang memang harus dihadapi oleh setiap manusia. Maka dikatakan orang yang diam pasti juga dicela. Orang yang sedikit bicara juga dicela. Apalagi orang yang banyak bicara pasti mendapatkan celaan. Di dunia ini tidak ada satupun orang yang selama hidupnya itu tidak mendapatkan celaan. Kecuali kalau misalnya baru lahir langsung meninggal. Belum sempat dicela sudah meninggal duluan. Nah, tetapi ketika seseorang hidup, celaan itu akan datang pada kita. Nah, dan juga dalam hidup kita juga harus berhadapan dengan tidak hanya suka saja, tidak hanya kebahagiaan saja. Tetapi duka, penderitaan itu juga datang pada kita. Seperti tiba-tiba musibah akan datang pada kita. Kecelakaan akan datang pada kita. Itu bisa terjadi. Walaupun kita sudah melakukan yang terbaik, sebagai contoh ada beberapa kasus yang kita mengalami. Artinya kami para biku juga ada beberapa umat yang datang pada kita dan mereka menyampaikan pengalaman mereka. Bante, kami itu sudah pokoknya melakukan yang terbaik dalam hidup kami, dalam kebajikan. Suka berdana kepada wihara, suka berdana kepada panti jompo. Betul-betul kami itu sudah melakukan yang terbaik. Tetapi kenapa? 24 tahun yang lalu, 4 mahasiswa Trisakti tewas karena peluru tajam. Mungkin maaf. Terima kasih. Nah, tetapi kenapa? Satu persatu ini cerita kisah nyata. Satu persatu orang-orang yang saya cintai. Bahkan anak saya saja. Itu pun satu persatu meninggalkan saya. Meninggal. Nah, kalau seseorang ini tidak punya yaitu keyakinan yang kuat terhadap dhamma, itu bisa kemudian tidak percaya lagi dengan hukum karma. Tidak percaya lagi dengan ajaran Buddha. Karena ternyata orang yang sudah melakukan yang terbaik sekalipun itu bisa kehilangan orang-orang yang dicintai. Ya, seperti kasus misalnya pada zaman Sang Buddha, Patacara. Kalau kita perhatikan Patacara ini terlahir di keluarga yang sebenarnya keluarga yang berada. Itu tentunya adalah karena apa? Karena dia memiliki buah karma baik di masa lampau. Dan pada akhirnya dia juga bertemu dengan Sang Buddha mencapai kesucian Sotapanna, bahkan menjadi bhikkhuni mencapai kesucian Arahanta. Berarti dalam kehidupan yang lampau dan kehidupan sekarang, sesungguhnya Patacara ini punya kualitas yang luar biasa, kualitas batin, kehidupan
ya secara batin dan jasmani yang luar biasa. Tetapi kenapa orang seperti dia kemudian satu persatu orang yang dicintai meninggalkan dia? Jadi kedua anaknya masih kecil, meninggal secara tragis. Suaminya juga meninggal secara tragis digigit ular. Begitu pulang ke kampung halamannya, mendapatkan kabar kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya meninggal juga secara tragis. Rumahnya terbakar. Nah, padahal orang demikian yang pada akhirnya juga mencapai kesucian, itu pasti telah melakukan banyak kebajikan. Kehidupannya sudah sebenarnya baik sekali, tetapi masih saja hal yang tidak baik akan datang. Dan itulah, kehidupan kita ini akan terus demikian selama kita berada di alam tumimba lahir. Nah, ini baru yang tampaknya datang dari luar. Belum lagi adalah yang datang dari dalam, yaitu apa? 5 gugusan kita. Jasmani kita, perasaan kita, persepsi kita, bentuk-bentuk pikiran kita, kesadaran kita. Ini juga menjadi bahaya sebenarnya. Ya, ini juga bagian dari bahaya. Jasmani kita yang paling mudah. Nah, Sang Buddha memberikan sebuah perumpamaan bahwa jasmani kita ini seperti halnya 4 ekor ular berbisa. Jadi kalau ada seseorang yang punya binatang piaraan, bukan kambing, bukan kucing, bukan anjing, bukan ayam, tetapi adalah 4 ekor ular berbisa. Nah, yang namanya binatang piaraan ya tentunya dipelihara dengan baik, dirawat dengan baik, setiap hari dikasih makan, ya seperti Bhante Silayatanu di Mawang kan, ada banyak ikan di sana, setiap hari dikasih makan, ya betul-betul dirawat dengan baik, ketika sakit kemudian diobati. Tetapi yang namanya ular berbisa, ketika dia marah, dia tidak peduli. Walaupun adalah yang merawat itu, yang telah memberikan yaitu segalanya, dia tidak peduli. Dan ketika dia marah, akan mematuk yaitu yang telah merawatnya. Itulah jasmani kita. Jasmani kita itu seperti 4 ekor ular berbisa. Mengapa? Jasmani kita itu terdiri dari 4 unsur, yaitu unsur padat, unsur air, unsur api, dan unsur angin. Nah, jasmani yang seperti ini adalah terdiri dari 4 unsur yang seperti 4 ekor ular berbisa. Ini kita rawat tiap hari. Ya, jasmani kita rawat tiap hari. Ya, tiap hari kita mandikan kan. Ya, kadang-kadang kalau lagi malas barangkali ya 1 hari paling tidak mandi. Tapi kan biasanya setiap hari pasti mandi. 1 atau 2 kali. Setiap hari juga dikasih makan. Walaupun makan misalnya sekali sehari, setidaknya setiap hari dikasih makan. Dijaga dengan baik, dirawat dengan baik, diberi olahraga, diberi vitamin. Ketika sakit, kemudian dicarikan obat. Itulah jasmani kita. Kurang apa kita merawat jasmani kita? Tetapi seperti hanya 4 ekor ular berbisa, jasmani kita itu juga sama. Walaupun sudah dirawat, suatu saat jasmani kita itu juga akan marah. Nah, ketika marah, bisa menimbulkan sakit dan juga bahkan kematian. Ketika unsur padat kita marah, marahnya bagaimana? Naik pohon kelapa jatuh, langsung gepeng. Nah, unsur padatnya gepeng. Apa yang terjadi? Sakit menimbulkan kematian. Unsur airnya marah, jadi darahnya kelebihan gula menjadi diabetes. Darahnya kelebihan kolesterol, tiba-tiba kena stroke. Ya, menimbulkan sakit, kematian. Temperatur, unsur apinya yaitu temperatur kita. Sekarang kita bisa seimbang, bisa terasa nyaman karena apa? Ya temperaturnya itu dalam kondisi stabil. Coba kalau kemudian terlalu dingin, menimbulkan sakit, kematian. Kalau tidak percaya, masuk lemari es. Dibuat terlalu dingin, nah, menimbulkan sakit, kematian. Kalau terlalu panas, juga sama. Ini baru unsur, yaitu api atau temperatur kita. Nah, unsur angin juga sama.
yaitu angin, salah satunya adalah nafas. Jadi apapun yang sifatnya adalah angin pada tubuh kita, yang sifatnya adalah gerak, yang bisa menggerakkan tubuh kita, salah satunya adalah nafas. Nah, sekarang kita bisa hidup nyaman, tidak ada masalah. Dari lahir sampai sekarang, kita bisa nyaman, salah satunya karena nafas kita masih stabil. Coba kalau nafas kita tidak stabil, kita kekurangan oksigen. Seperti misalnya kasus-kasus yang kemarin, ya kita diserang oleh COVID-19. Kan banyak yang kekurangan oksigen, menimbulkan sakit, menimbulkan kematian. Dan itulah jasmani yang sudah kita rawat dengan baik, dipelihara dengan baik, tetapi ketika marah dan pasti suatu saat akan terjadi, itulah bisa menimbulkan sakit dan bahkan kematian. Bukankah itu adalah bahaya? Dan itulah kenapa bahwa jasmani kita itu didesain untuk mengalami 3 hal. Sejak kelahiran terjadi, 3 hal ini kita alami. Usia tua, seiring dengan usia yang bertambah. Jadi kalau kita bicara usia tua tidak harus yaitu usia tua yang sudah 70, 60, 80 tahun, tidak. Sejak kita dilahirkan, usia kita itu selalu bertambah, menjadi tua dan tua. Nah, usia tua dan seiring dengan usia semakin bertambah, berbagai macam penyakit juga akan muncul. Dan pada akhirnya adalah kematian. Itulah jasmani kita. Ya, memberikan yaitu bahaya. Nah, belum lagi adalah perasaan kita. Kita sudah, ya kalau bisa kan perasaan yang muncul pada kita kan perasaan yang menyenangkan saja. Yang kita lihat yang menyenangkan menimbulkan rasa senang. Yang kita dengar yang menyenangkan menimbulkan rasa senang. Yang kita baui adalah bebauan yang menyenangkan menimbulkan rasa senang. Yang kita makan juga rasa-rasa yang sesuai dengan yaitu selera kita. Maunya kan demikian. Kalau bisa kita berada di tempat yang tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, yang stabil, wah, maunya kan demikian. Tetapi apakah bisa demikian? Tidak. Jadi apapun objek yang datang, menerpa, menyentuh 6 landasan indera kita, tidak semuanya yang baik-baik. Tidak semuanya yang sesuai dengan selera kita. Nah, sehingga mau tidak mau perasaan yang tidak menyenangkan juga muncul. Dari waktu ke waktu tidak hanya yang menyenangkan saja, yang tidak menyenangkan juga muncul. Termasuk adalah persepsi kita. Jadi pengenalan, gambaran, apa yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita baui, itu semua tidak semua menyenangkan. Yang tidak menyenangkan juga datang pada kita. Dan itu harus kita hadapi. Bentukan-bentukan batiniah kita, berbagai macam pikiran juga, kita sudah mengupayakan agar yang baik-baik saja yang muncul. Kalau bisa pas meditasi, yang muncul adalah kedamaian, ketenangan batin. Kalau bisa batin terkonsentrasi, tidak mengembara, tidak melamun, tidak terseret oleh ngantuk. Kalau bisa demikian. Tetapi kenyataannya tidak begitu. Baru duduk meditasi sudah nggak tahu kemana. Mengembara ke sana kemari. Nah, batin begitu aktif. Tidak mau diam, tidak mau damai. Padahal kita inginnya adalah bagaimana batin langsung terdudukkan, batin langsung terkonsentrasi, batin langsung tenang, langsung damai, kan begitu. Tapi tidak demikian. Nah, bagaimana 5 gugusan yang kita bawa ke sana kemari ini menimbulkan berbagai macam bahaya. Dan inilah bahaya. Bahaya yang muncul. Seperti ketika seseorang berada di hutan rimba. Nah, oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, di tengah-tengah bahaya ini, bagaimana kita bisa melewati, terutama kita sebagai umat Buddha yang memahami bahwa ternyata ada yaitu kemungkinan untuk terbebas dari bahaya ini. Dan juga untuk mencapai yaitu kondisi terbebaskan dari segala macam bahaya ini, Sang Buddha telah memberikan jalan, memberikan peta. Yang tidak lain adalah peta kebijaksanaan. Nah, sehingga di sini adalah bagaimana di tengah-tengah bahaya yang datang, yang harus kita hadapi, kita memiliki peta. Agar kita bisa, kalaupun tidak bisa menghindari, setidaknya adalah kita bisa mencarikan solusi.
agar tidak terbenam, terperosok lebih lanjut ke dalam bahaya-bahaya tersebut. Nah, peta ini adalah peta kebijaksanaan. Nah, kita harus memiliki kebijaksanaan untuk bisa menghadapi, bisa menghindari berbagai macam bahaya, sehingga suatu saat kita mencapai destinasi yang aman, yang tidak lain adalah nibbana atau kema bumi. Nah, bagaimana kebijaksanaan ini kita miliki? Kalau kita bicara kebijaksanaan, tentu Sang Buddha telah memberikan berbagai macam poin dhamma yang sangat luas berkenaan dengan yaitu kebijaksanaan ini. Tetapi setidaknya ada beberapa poin dhamma yang kita gali, kita kultivasi, kemudian kita pegang, kita jadikan pegangan agar kita bisa menghadapi berbagai macam bahaya ketika berada di alam tumimba lahir. Yang pertama adalah kita harus memahami, itu yang paling sederhana, memahami hukum karma. Nah, setelah paham dengan hukum karma, kita pun juga harus yaitu meyakini bahwa hukum karma ini memang benar adanya. Nah, bagaimana kita memahami secara sederhana apa itu hukum karma? Adalah kita paham, kita meyakini bahwa apapun perbuatan yang kita lakukan, baik atau buruk, pasti membawa kepada buah. Kebaikan membawa kepada kebahagiaan, kejahatan, keburukan membawa kepada penderitaan. Nah, ini yang simpel, yang sederhana. Jadi seperti Sang Buddha memberikan sebuah perumpamaan. Yati sang wapati bijang, tadi sang labhati palang. Kalyanak kari cak kalyanang, papak kari cak papakang. Jadi seperti halnya benih yang ditabur, demikian buah yang nanti akan dipetik. Membuat kejahatan, mendapatkan penderitaan, membuat kebaikan, mendapatkan kebahagiaan. Nah, secara simpel demikian. Nah, kalau seseorang memahami bahwa setiap perbuatan kita adalah yang memberikan pengaruh mengapa kita berbahagia atau menderita, maka seseorang pertama ketika harus berhadapan dengan penderitaan, hidupnya penuh dengan masalah, hidupnya penuh dengan penderitaan. Seperti yang tadi kasus yang pertama yang saya sampaikan, ada seseorang yang sudah banyak berbuat kebajikan, tetapi kenapa? Masih banyak musibah yang datang pada dia. Nah, tetapi ketika seseorang yakin dengan hukum karma atau hukum perbuatan, bahwa kebahagiaan dan penderitaan muncul karena perbuatan yang telah dilakukan, maka orang demikian ketika mendapatkan penderitaan, dia akan bisa lebih menerima. Dia bisa berpikir dengan kokoh, dengan mantap, bahwa ini adalah hasil dari perbuatan buruk yang saya lakukan di masa lampau. Jadi menerima, tidak begitu menderita. Nah, tetapi kalau seseorang tidak memahami hukum karma, ketika ada penderitaan yang muncul, apa yang dia lakukan? Mencari kambing hitam. Jadi mencari kesalahan di luar. Wah, dia telah merugikan saya, dia menghancurkan saya, dia mengkhianati saya. Selalu mencari kambing hitam di luar, menyalahkan yang luar. Nah, itu kalau tidak memahami hukum karma. Tapi kalau orang paham hukum karma, maka dia ketika ada penderitaan muncul, dicela seseorang, mungkin didugikan seseorang, dia bisa berpikir, ini barangkali adalah buah dari perbuatan yang pernah saya lakukan di masa lampau. Dia menerima. Dia menjadi tenang. Batin menjadi damai. Dia tidak memunculkan kemarahan. Tidak memunculkan dosa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang paham dengan hukum karma pun juga ketika mendapatkan penderitaan, dia tidak pasrah juga. Dia tidak kemudian pasrah, ya sudahlah, memang sudah karmanya, kemudian membiarkan, tidak. Tetapi dia pun juga akan tahu
karena yang saya alami ini adalah hasil perbuatan saya, berarti kalau saya ingin berubah, saya harus melakukan perbuatan baik. Maka dia akan termotivasi untuk melakukan kebajikan. Karena tahu bahwa agar saya bisa berubah, tidak terus dilanda penderitaan, dilanda musibah, maka saya harus melakukan kebajikan. Nah, pertama, mendapatkan penderitaan, dia mampu menerima, tidak menderita sekali, tapi yang kedua juga dia termotivasi untuk mengubah kehidupannya yang tidak baik dengan melakukan perbuatan yang baik. Itulah keuntungan. Sehingga apa? Ketika berbagai macam masalah yang muncul, dia akan berbeda dari yang lain. Dia tidak akan begitu menderita. Nah, kemudian yang kedua adalah seseorang setidaknya tahu, ya, mengetahui hukum karma, tentu harus tahu apa? Mana yang baik, mana yang buruk. Jadi yang kedua, harus tahu apa itu baik, apa itu buruk. Memang kalau kita bicara tentang apa itu kebaikan dan keburukan, apapun perbuatan yang kita lakukan yang tidak merugikan diri sendiri dan juga orang lain, yang memberikan manfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain, itu adalah kebaikan. Tapi kalau perbuatan tersebut merugikan diri sendiri, merugikan makhluk lain, itu adalah keburukan. Itu adalah kejahatan. Nah, dua jenis perbuatan ini harus dipahami bahwa ada akarnya, ada penyebabnya. Yang tidak lain adalah kebajikan, hal yang baik, perbuatan yang bermanfaat, akarnya adalah aloba, adosa, dan amoha. Yaitu perbuatan yang bebas dari keserakahan, yang bebas dari kebencian, yang bebas dari ketidaktahuan. Atau ketidaktahuan mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah, itu harus dipahami. Jadi, kita harus selalu melihat ke dalam batin kita. Apakah perbuatan saya ini disertai keserakahan, kebencian, atau tidak? Kalau ternyata tidak disertai oleh keserakahan, kebencian, atau kebodohan, oh berarti ini perbuatan yang baik. Nah, tetapi akar dari perbuatan yang buruk harus dipahami. Harus diketahui bahwa itu disebabkan oleh loba, dosa, dan moha. Yaitu keserakahan, kebencian, dan ketidaktahuan. Maka setiap kali melakukan perbuatan, itu harus selalu dipahami, dilihat dalam batin. Ini muncul dari mana? Kalau ternyata diketahui muncul dari keserakahan, dari kebencian ataupun ketidaktahuan, berarti ini tidak baik. Nah, ini juga harus dipahami. Nah, kenapa? Agar perbuatan yang baik dan buruk ini ya sesuai dengan hukum karmanya, ya dipahami sehingga seseorang tahu bahwa inilah kebaikan yang nanti membawa kepada kebahagiaan. Nah, disinilah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bahwasanya yang kedua adalah kita harus tahu mana yang baik, mana yang buruk. Nah, kalau sudah tahu demikian, maka seseorang mengisi hidupnya dengan hal-hal yang baik saja. Karena hal yang baik inilah yang membawa kepada kebahagiaan, yang akan membawa kepada destinasi yang aman. Tetapi keburukan adalah yang terus membawa seseorang untuk terperosok ke dalam hal-hal yang buruk, sehingga akan semakin jauh dari destinasi yang aman. Nah, ini adalah yang kedua. Nah, yang ketiga adalah seseorang setidaknya adalah tahu dan paham, meyakini secara kokoh bahwa segala sesuatu adalah tidak kekal atau anicca. Kalau kita bicara nanti tidak kekal, nanti juga akan bicara dukkha, nanti juga akan bicara tentang anatta. Ini penting sekali. Agar apa? Agar setiap permasalahan yang muncul, setiap penderitaan yang muncul juga terpahami menjadi sebuah kewajaran. Ya memang wajar. Segala sesuatu kan memang tidak kekal. Nah, sehingga orang demikian tidak akan begitu menderita. Tetapi ada beberapa orang yang kemudian berpikir, loh, kami kan sudah tahu segala sesuatu tidak kekal.
Kita apalagi umat Buddha. Jangankan umat Buddha, umat beragama lain juga tahu juga. Ya, kalau di Jawa itu siapapun orang, apakah itu beragama Buddha, Islam, Kristen, dan siapapun orang yang di Jawa biasanya ada satu ungkapan bahwa uripiku owagingsir. Hidup itu adalah berubah. Siapapun tahu. Tetapi kenapa? Walaupun sudah tahu hidup adalah perubahan, segala sesuatu adalah tidak kekal. Nah, ketika ada orang tua yang dicintai meninggal, suami atau istri juga berpisah meninggal, ditinggal oleh anak kesayangannya, ditinggal oleh katakan harta bendanya yang begitu dilekati. Kenapa penderitaan masih muncul? Padahal tahu bahwa segala sesuatu adalah tidak kekal. Nah, ini disebabkan karena tahu segala sesuatu tidak kekal. Tetapi apakah pemahaman demikian itu sudah menjadi kokoh dalam batin kita ataukah belum? Seperti seseorang tahu bahwasanya merokok itu membawa berbagai macam penyakit, kanker, impotensi, dan sebagainya. Tetapi kenapa belum bisa terbebas dari rokok? Ya karena apa? Pemahaman demikian hanya sekedar pemahaman, tetapi tidak diimplementasikan, tidak dibuat menjadi kokoh dalam batin. Sehingga apa? Sehingga ya walaupun sudah tahu secara wacana, secara teori, tetapi belum bisa melepaskan ketagihan terhadap merokok. Nah, demikian pula, setiap umat Buddha tahu segala sesuatu adalah tidak kekal. Tetapi apakah betul-betul itu sudah direnungkan? Dan itu dijadikan sebagai kendaraan. Setiap memiliki sesuatu, kemudian direnungkan, ini pun juga suatu saat akan berlalu. Ini juga tidak kekal. Apakah sudah demikian? Yang paling sederhana adalah, apakah misalnya kalau Bapak Ibu punya HP yang bagus yang baru dibeli, mungkin HP yang terbaru, apa itu iPhone atau apa gitu, yang terbaru, wah mahal, bagus. Tapi apakah kemudian ketika mendapatkan HP yang baru diperoleh, kemudian dipegang-pegang, kemudian direnungkan, ini juga tidak kekal, ini pasti berubah, suatu saat pasti rusak, pasti berpisah dari saya? Apakah sudah demikian? Ternyata tidak. Kebanyakan tidak terpikir juga. Ketika memegang HP yang baru, ya yang muncul adalah apa? Kemelekatan, ketagihan, kesenangan, tidak melihat bahaya, bahwa ini pun juga tidak kekal. Nah, sehingga begitu HP-nya barangkali rusak, barangkali dicuri orang, barangkali jatuh kemudian pecah, wah penderitaan muncul. Nah, ini baru yang simpel sederhana. Belum lagi berkaitan dengan misalnya harta benda, berkaitan dengan orang-orang yang disayangi. Nah, apakah betul-betul sudah melakukan perenungan tiap kali bahwa ini pun juga pasti berlalu, pasti akan berpisah dari saya, betul-betul itu direnungkan dengan dari hati, ya kan kita seringkali dalam samping merenungkan juga, toh. Tetapi apakah itu direnungkan dari hati? Nah itu. Nah kalau direnungkan dari hati, betul-betul diresapi, dipahami, perenungan demikian dijadikan sebagai kendaraan, nah itulah yang nantinya akan menjadi sebuah senjata yang tajam, yang kuat, yang akan memotong. Kapanpun perpisahan terjadi, perubahan terjadi, seseorang tidak akan menderita. Nah, itu yang mesti kita lakukan. Nah, dengan perenungan yang seperti ini, tentang anicca yang nanti juga dipahami, bahwa apa yang tidak kekal, ketika dilekati membawa kepada duka penderitaan, yang tidak kekal yang membawa kepada duka penderitaan, sesungguhnya tidak ditemukan ada entitas, ada diri, ada makhluk, yaitu anatta, dan itu direnungkan tiap kali, maka ya the sense of letting go atau sebuah kecenderungan untuk melepas itu akan semakin kuat. Dan itulah yang sebenarnya akan membawa kepada
yaitu pembebasan. Nah, itu yang mesti kita lakukan. Nah, sekarang sampai jam berapa ini? Jam terserah kan? Masih Terserah saya, ya. Saya tambah ya. Nah, sekarang ini singkat saja. Bagaimana kita menggali, mengkultivasi kebijaksanaan demikian? Nah, dalam hal ini ya kita mengawali dari yaitu suka datang ke wihara. Kalau Sang Buddha mengatakan syarat agar orang menjadi bijak adalah Sappurisa Sangsewo yang pertama. Selalu berasosiasi dengan orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana kan biasanya di wihara. Banyak kan ya di wihara. Nah, maka sering-seringlah datang ke wihara. Maka ada orang mengatakan, oh kita nggak usah pergi ke wihara. Kan kita bisa melakukan kebajikan di mana saja. Iya, memang betul. Kebajikan bisa dilakukan di mana saja. Tapi kalau kemudian orang mengatakan tidak usah datang ke wihara. Kalau saya perhatikan, orang-orang yang memang peduli dengan dhamma, itu biasanya itu akan selalu dekat dengan wihara. Kenapa? Karena orang demikian tahu bahwa banyak orang yang punya paham yang baik, paham yang lurus, banyak kalyanamita, itu ada di wihara. Nah, orang yang peduli dengan dhamma, peduli dengan kebijaksanaan, pasti akan datang ke wihara. Maka yang pertama, untuk bisa berasosiasi dengan orang bijak, harus sering datang ke wihara. Nah, yang kedua adalah, kalau sudah datang ke wihara, maka yang kedua akan muncul, yaitu apa? Saddhamma sawanang, yaitu akan mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan dhamma. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, yang juga penting sekali adalah yoniso manasikara. Orang barangkali mendengarkan dhamma, tetapi kalau tidak kemudian dilanjutkan dengan yoniso manasikara, yaitu seperti ya suara datang dari telinga kanan, kemudian keluar telinga kiri. Pokoknya blong terus. Jadi tidak ada yang masuk sedikit pun. Walaupun sudah ya para bandit sudah berbicara panjang kali lebar, tetapi karena tidak diperhatikan, tidak didengarkan dengan baik, maka ya tidak ada yang masuk sedikit pun. Nah, oleh sebab itu apa yang didengarkan, apa yang dibaca, apa yang didiskusikan berkenaan dengan dhamma, itu harus diperhatikan. Harus disimpan. Kalau Sang Buddha mengatakan harus disimpan, kemudian direnungkan, diolah dalam batin. Nah, merenungkan, mengolah dalam batin itu adalah yoniso manasikara. Jadi, memiliki perhatian yang bijak. Perhatian yang bijak adalah selalu mengisi pikiran kita, mengisi perbuatan-perbuatan kita dengan hal-hal yang baik. Hal-hal yang tidak membawa kepada kerugian, yang tidak membawa kepada bertambahnya atau munculnya kotoran batin. Itu adalah yoniso manasikara. Nah, yoniso manasikara ini akan muncul kalau apa? Kalau seseorang suka mendengarkan dhamma, kemudian disimpan dalam batin sehingga apa? Selalu punya pikiran yang positif. Nah, selalu punya pikiran yang positif itulah adalah yoniso manasikara. Nah, kalau yang tiga ini sudah ada, maka yang keempat akan muncul juga, yaitu dhammanudhamma patipada. Nah, seseorang kemudian akan mempraktikkan dhamma itu sendiri. Akan hidup sesuai dengan dhamma. Karena apa? Kalau pikiran kita itu selalu diisi dengan hal-hal yang baik, yang positif, tidak membiarkan yang buruk itu muncul dan menguasai pikiran, maka seseorang akan membawa hidupnya sesuai dengan dhamma, dhammanudhamma. Mengikuti dhamma. Patipada mempraktikkan mengikuti dhamma. Yaitu karena dari pikirannya. Nah, itulah 4 hal ini. Nah, kalau 4 hal ini dilakukan, sering datang ke wihara, berasosiasi dengan orang yang bijak, sering mendengarkan dhamma, dhamma yang didengar, kemudian disimpan, diolah, direnungkan,
selalu berpikir positif berkenaan dengan Dhamma, dan kemudian mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, maka disitulah kebijaksanaan akan semakin bertambah, semakin berkembang, sehingga bisa menjadi senjata, bisa menjadi peta di dalam seseorang mengarungi kehidupan yang penuh dengan bahaya, sehingga suatu saat bisa mencapai destinasi yang aman, destinasi pembebasan, yaitu Nibbana. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bisa dipahami, semoga kita semua maju dalam Dhamma, Sabisata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Anumodana Bante, pemaparan yang sangat indah Bante. Ini teman-teman sudah ada yang bertanya lewat chat Bante. Saya bacakan. Yang pertama, selamat malam Bante. Bagaimana sebaiknya saya bersikap pada teman yang menuduh saya sebagai provokator? Dia bicara dengan suara marah, sampai saat ini kita berdua tidak saling menyapa. Apakah sudah benar saya berpikir tidak bergaul dengan orang yang tidak bijaksana? Silakan Bante. Iya. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa tidak semua yang datang kepada kita itu pasti mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang menyenangkan, kata-kata yang sesuai dengan keinginan kita. Kata-kata kasar, celaan, hinaan, kemarahan juga pasti datang kepada kita. Nah, mengetahui bahwa ini sesuatu yang sebenarnya wajar datang kepada kita, maka pertama yang harus kita lakukan adalah yang terpenting dari semuanya adalah menenangkan batin kita. Tidak merespon kemarahan dengan kemarahan atau dengan ketidaksukaan. Tetapi kita tenangkan batin kita. Nah, bagaimana kita menenangkan batin kita? Pertama, melihat itu sebagai kewajaran. Kalau itu tidak bisa, kita bisa menggunakan cara yang lain. Kita bisa melihat bahaya kalau saya juga ikut marah. Kenapa? Jadi seperti, ya kalau kita marah terhadap orang lain itu sebenarnya siapa yang menderita? Ya kita sendiri. Jadi seperti seseorang yang melempar orang lain dengan besi panas ataupun dengan kotoran. Siapa yang panas terlebih dahulu, siapa yang kotor terlebih dahulu adalah kita. Kita menderita. Nah, itu bahaya dari kalau kita merespon juga dengan kemarahan. Kita juga bisa renungkan bahwa kemarahan tidak bisa berakhir apabila dibalas dengan kemarahan, tapi hanya dengan cinta kasih. Bisa menyelesaikan kemarahan, bisa menyelesaikan yaitu kebencian dari orang lain. Kemudian yang keempat, bisa juga kita merenungkan bahwasanya sebenarnya ini kesempatan. Kesempatan bagi saya untuk bisa melatih kesabaran. Jadi Sang Buddha pernah mengatakan, kalau ada orang yang datang dengan celaan, dengan hinaan, dengan kemarahan, lihatlah itu sebagai guru. Guru yang melatih kesabaran. Karena kapan lagi kita tahu bahwa kita itu sudah sabar? Kalau kita itu selalu berada di zona yang nyaman, ya kita tidak tahu bahwa kita itu sudah sabar. Karena kalau orang berada di zona nyaman kan, ya everything is fine, semuanya baik. Nah, tapi begitu kita dimarahi orang, dirugikan orang, nah kita bisa melihat batin sudah tenang atau belum. Kalau ternyata batin belum bisa tenang, berarti masih ada sesuatu yang harus dilatih, yaitu kesabaran itu. Tapi kalau batin sudah tenang, berbahagialah. Karena walaupun dicela, dihina, saya masih bisa hidup berpikir dengan tenang. Nah, kalau dengan cara demikian tidak bisa, cobalah lihat sisi positif dari orang tersebut. Nah, kenapa kita tuh bisa membenci orang lain? Karena kita melihat dari sisi negatifnya. Kalau kita mengisi
yaitu pikiran kita dari sisi negatif berkenaan dengan orang lain, ya kebencian pasti akan datang. Kemarahan pasti akan datang. Oh, dia merugikan saya, dia memarahi saya, dia menghancurkan hidup saya. Tetapi kalau kita berpikir yang positif, dalam artian kita melihat barangkali dia pernah melakukan kebajikan, walaupun sekali. Mungkin dari ucapannya pernah dia berkata-kata yang enak, yang indah. Mungkin dari perbuatannya dia pernah berdana ke wihara, berdana kepada para biku, mempersembahkan makanan. Mungkin dia pernah ikut retreat meditasi. Nah, ada sisi kebajikan dari orang tersebut. Nah, kalau kita pusatkan ke situ, kita fokuskan ke situ, oh dia juga masih baik kok, tidak jelek-jelek amat. Nah, melihat dari sisi positifnya, kita bisa melepaskan kemarahan. Nah, itu yang pertama kita lakukan, yaitu menenangkan batin kita dengan berbagai macam cara. Nah, kalau sudah batin sudah tenang, ya terserah. Kita mungkin kalau ada waktu yang tepat, kita bisa memberitahukan orang tersebut. Kalau misalnya tidak ada waktu yang tepat, ya sudah, yang terpenting batin kita tenang saja dulu. Itu yang terpenting. Nah, berkenaan dengan tadi yang menanyakan, apakah kemudian apa yang mesti kita lakukan? Yang saya lakukan, yang saya dituduh sebagai provokator. Ya sebenarnya kalau kita itu tidak punya niat buruk dan kita itu betul-betul bukan sebagai provokator, ya kita tidak perlu menjadi berkecil hati, tidak perlu menjadi marah. Artinya ya kita tahu bahwa kita melakukan yang terbaik dengan apa yang kita lakukan. Jadi lantas untuk apa kita kemudian menjadi berkecil hati? Ya sudah, biarkan dia. Yang penting saya tidak membalas dengan kebencian, seperti yang tadi disampaikan, memunculkan ketenangan batin. Nah, itu yang mesti kita lakukan. Nah, tetapi apakah boleh kemudian seseorang menghindar? Kalau itu adalah caranya, ternyata dengan berbagai macam cara kok ternyata belum kuat untuk bisa melepaskan kebencian, yang nggak apa-apa. Bisa untuk sementara menghindar dulu. Nah, kalau sudah merasa tenang, bisa berpikir dengan lebih bijak, lebih baik, kita bisa mendekat lagi, yaitu baik. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana apapun caranya, batin harus ditenangkan untuk melepaskan kebencian. Itu yang mesti kita lakukan. Ya, mudah-mudahan bisa. Ya, baik. Terima kasih Bante. Ya. Sekali. Sama seorang filsuf dulu Bante, ketika istrinya sakit ini suka marah-marah, ditanya sama temannya harusnya dia senang, ternyata dia sedih karena nggak ada latihan kesabarannya Bante ya. Iya, Socrates. Iya, makasih Bante. Ya baik, ini ada Ibu, maaf atau Bapak ya, Dita Dama, ini raise hand, silakan. Ya, silakan langsung. Ya, terima kasih. Malam Bante, Wandami Bante. Iya, selamat malam. Bante, terima kasih pembabarannya Bante. Perkenalkan saya ada 2 pertanyaan. Bante, pertama, berkenaan topik hari ini berkenaan peta, perlunya kita memilih peta. Ini kan kita diketahui bahwa ada 2 jenis pandangan benar. Yang satu yang katanya masih ada, mungkin mohon dijelaskan, terus ada kotoran batinnya, yang satu lagi maganggang. Nah, waktu itu kalau seorang sotapana, kan sudah mencapai magagang ya, mulai masuk. Nah, tapi dia apakah sudah langsung switch semuanya ke pandangan benar yang magagang itu eksklusif, atau masih ada yang bagian yang diliputi kotoran batin? Karena kan dikatakan seorang sotapana itu masih maksimal 7 kali kehidupan. Jadi ini bagaimana korelasinya? Seperti kontradiktif kan, katanya sudah switch, tapi masih bagaimana ini Bante? Bisa dijelaskan pertama. Terus yang kedua, ini istilah ini mungkin Bante jelaskan panjang lebar, ini saya akan membantu. Berkenaan Tewija, Pancawija, terus Calabinya, Niroda, Samapati. Nah, ini apakah Tewija ini hanya dicapai lewat Samatha atau Vipassana, terus sama juga dengan berkenaan Pancabinya, Calabinya. Terus apakah Niroda Samapati ini eksklusif di Buddha Sasana Bante? Mungkin bisa jelaskan. Kelihatannya karena kalau dengan ada pengetahuan ini, seseorang yang berarti memiliki kemampuan, bisa melihat itu loh. Jadi dengan sangkapa dengan topik hari ini Bante. Jadi apakah yang berarti ini pasti bisa dapat atau hanya eksklusif orang-orang tertentu? Syaratnya bagaimana Bante? Mohon dijelaskan hal ini. Karena istilahnya kelihatannya dari berbagai sumber, jadi kami berusaha mengertinya Bante. Terima kasih Bante. Ya.
Iya, memang untuk berkenaan dengan samadhi. Ini langsung ya, Romo Bumi. Silakan Bante. Ya, berkenaan dengan yaitu samadhi ada dua, yaitu pandangan benar yang masih sasawa. Sasawa adalah yang masih ada kotoran batinnya. Dan yang kedua adalah pandangan benar yang disebut sebagai maganggang. Dikata maga angga. Angga itu adalah faktor sang jalan. Maga, faktor sang jalan. Nah, kenapa ada dua pandangan benar ini? Dan itu semuanya baik. Tetapi yang pertama masih ada kotoran batinnya. Nah, pandangan benar yang masih ada kotoran batinnya itu, salah satunya adalah pandangan tentang hukum karma. Nah, itu masih ada kotoran batinnya. Kok bisa punya pandangan tentang hukum karma, hukum perbuatan, kok masih itu ada disertakan di sana kotoran batin? Karena apa? Karena ketika seseorang berpikir tentang hukum karma, biasanya itu ada the notion of person. Ada kecenderungan bahwa ada makhluk, ada individu, ada entitas. Jadi ada si pembuat. Nah, ada si pembuat. Nah, pembuat ini ada kecenderungan bahwa ada entitas, ada makhluk. Walaupun hukum karma atau pemahaman hukum karma itu baik, yang kemudian mengarahkan seseorang untuk kata berbuat baik, tetapi itu pun juga masih membawa seseorang pada sebuah kecenderungan bahwa ada sang aku, ada aku. Nah, sehingga di situ masih ada kotoran batinnya. Oleh sebab itu, ajaran Sang Buddha itu nanti pada akhirnya adalah bagaimana membawa seseorang untuk terbebas dari hukum karma. Justru ajaran Sang Buddha membawa seseorang untuk terbebas dari hukum karma. Karena apa? Karena selama seseorang masih dicengkram oleh karma, oleh perbuatan, masih seseorang harus bertumbuh lahir. Dan tumbuh lahir adalah duka penderitaan. Nah, setiap perbuatan itu muncul dari awija. Makanya kan awija pacaya sangkara. Ya, karena adanya ketidaktahuan, maka seseorang melakukan berbagai macam sangkara perbuatan. Dan perbuatan tidak hanya buruk saja. Ada, yaitu selain perbuatan yang buruk yang disebut sebagai apunya sangkara, juga ada punya sangkara, ada aninja sangkara. Nah, punya sangkara perbuatan yang baik, aninja adalah perbuatan yang membawa kepada arupa Brahma. Wah, ini tinggi sekali. Itu muncul dari awija. Karma itu muncul dari awija. Nah, sehingga Sang Buddha menyampaikan begini, tanha pahana kamang pahiyati, kamang pahana tukang pahiyati. Seseorang yang meninggalkan tanha nafsu keinginan, maka karma juga ditinggalkan. Nah, ketika karma ditinggalkan, duka penderitaan juga dihancurkan. Maka tanha karma itu selalu begini. Sehingga apa? Masih ada asawanya, masih ada kotoran batinnya. Itulah kenapa seorang arahanta kemudian dikatakan sebagai apa? Kiriya. Bukan karma lagi, kiriya. Ya, karena mereka melakukan perbuatan tetapi tidak ada tanha di sana. Maka tidak menimbulkan yaitu kelanjutan di alam tumbuh lahir. Nah, itu sama diri tapi masih ada kotoran batinnya. Nah, sementara yang kedua adalah maganggang, adalah faktor dari sang jalan, itu yang sebenarnya adalah yaitu samadhi, pandangan benar yang memang langsung membawa kepada pencerahan. Yaitu apa? Pemahaman tentang 4 kebenaran mulia. Kemudian pemahaman tentang padicca samuppada. Pemahaman tentang anicca, dukkha, anatta. Nah, ini adalah pemahaman pandangan benar yang disebut sebagai maganggang atau faktor dari sang jalan yang membawa kepada yaitu pembebasan. Nah, apakah seorang Sotapanna itu yang hidupnya sudah sesuai dengan yaitu jalan mulia berinsut 8 itu betul-betul sudah swift? Ya belum. Ya belum, karena mereka juga masih punya notion, the notions of I. Jadi masih ada kecenderungan bahwa ada aku, ada makhluk, ada diri masih ada. Bahkan seorang anagami juga masih ada. Hanya seorang arahanta yang betul-betul sudah tidak ada. Nah, jadi begitu ya.
Dipahami lah pasti. Ya, Bante. Ya. Kemudian yang pertanyaan kedua, apa bedanya dengan, saya akan pertama Pancabinya dulu. Pancabinya, Tewija, kemudian Calabinya. Dan juga adalah Nirodha Samapati. Ya, Bante. Nah, panca abinya atau 5 abinya itu bisa dimiliki oleh bahkan seorang putujana sekalipun. Ya, karena panca abinya ini adalah kemampuan untuk mengingat kehidupan yang lampau, kemudian kemampuan untuk melihat bagaimana orang lahir mati sesuai dengan karmanya masing-masing di bacaku. Kemudian bisa melihat pikiran orang lain. Kemudian juga bisa mendengarkan suara-suara dari alam lain yang jauh maupun yang dekat. Kemudian yang kelima adalah punya kekuatan gaib dari satu menjadi banyak menjadi satu, bisa nembus yaitu bumi, bisa menabrak tembok tanpa harus berbenturan karena bisa menembus, bisa terbang dan sebagainya. Nah, itu adalah panca abinya. Dan panca abinya ini bisa diperoleh bahkan seorang putujana sekalipun. Bahkan seseorang yang tidak mempraktikkan vipassana pun juga bisa memperolehnya. Nah, itu pancabinya. Nah, Tewija itu harus ada baik samatha maupun vipassana. Mengapa? Karena Tewija ini selalu diucapkan oleh Sang Buddha mengacu kepada 3 kemampuan. 2 kemampuan pertama itu bagian dari 5 abinya, yaitu mampu mengingat kehidupan yang lampau, Bubeni Waksanu Satinyana. Yang kedua adalah Diba Cakunyana, mata dewa, mampu melihat yaitu makhluk-makhluk lahir mati sesuai dengan karmanya masing-masing. Nah, yang ketiga adalah Asawa Kayanyana, yaitu pengetahuan berkenaan dengan hancurnya asawa, dan itu adalah seorang arahanta. Nah, makanya untuk Tewija ini yang sering disampaikan oleh Sang Buddha itu harus ada vipassananya. Dan ini hanya diperoleh oleh seorang arahanta. Ya, hanya seorang arahanta. Nah, kemudian untuk yaitu calabinya, ini adalah 5 abinya plus asawa kayanyana. Nah, berarti harus dicapai oleh seorang arahanta. Ya, tapi tidak semua arahanta itu punya 5 abinya yang awal, tidak semua. Tetapi pasti memiliki yaitu asawa kayanyana yang terakhir itu. Dan untuk mencapai itu ya harus samatha dan vipassana. Harus mengembangkan ketenangan dan juga pandangan benar. Ya, jadi ketenangan, samatha ketenangan, pandangan benar adalah yaitu vipassana. Yang itulah yang keduanya dikembangkan membawa kepada calabinya termasuk adalah asawa kayanyana. Nah, itu. Kemudian untuk Nirodha Samapati, memang Nirodha Samapati itu memang khusus, yaitu pencapaian yang ditemukan oleh Sang Buddha. Atau katakan yang ada dalam ajaran Buddha. Ya, mengapa? Karena orang yang mencapai Nirodha Samapati ini adalah orang yang mempraktikkan secara sudah mencapai kulminasinya, yaitu samatha dan vipassana. Mengapa? Karena untuk mencapai Nirodha Samapati, atau dengan kata lain adalah sanya vedayita nirodha, padamnya sanya dan vedana, persepsi dan juga perasaan, seseorang harus pertama mencapai yaitu 8 jana terlebih dahulu. Termasuk newasanya nasanya yatana, yaitu arupa jana. Semua dicapai. Dari rupa jana sampai arupa jana, semua dicapai. Yang kedua, orang yang bisa mencapai sanya vedayita nirodha, begitu dia keluar, kalau dia adalah mengalami pengalaman pertama dari sanya vedayita nirodha atau Nirodha Samapati, begitu dia keluar dari pengalaman tersebut, hanya ada 2 kemungkinan yang terjadi pada dia. Mencapai anagami atau mencapai arahanta. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa orang yang mencapai Nirodha Samapati itu harus punya pandangan benar, harus mengembangkan vipassana. Sehingga apa? Begitu keluar pun juga, kalau tidak mencapai anagami, kalau tidak mencapai arahanta, setidaknya mencapai anagami. Nah, sehingga apa?
Samatha Vipassana itu adalah jalan yang membawa kepada Nirodha Samapati atau Sanya Vedayita Nirodha. Dan itu hanya ada di dalam ajaran Buddha. Sebelum itu, orang-orang hanya mencapai yang tertinggi, Newa Sanya Nasanya Yatana. Termasuk adalah ketika Sang Buddha belajar dari seorang guru meditasi, yaitu Udakarama Buddha, itu hanya mencapai yaitu arupa jana tertinggi. Newa Sanya Nasanya Yatana. Landasan bukan persepsi dan bukan tanpa persepsi. Dan itu yang tertinggi. Tetapi ketika Sang Buddha yaitu muncul, nah beliau memperkenalkan ada pencapaian yaitu Sanya Vedayita Nirodha atau Nirodha Samapati. Dan banyak Bante yang mencapai hal tersebut pada zaman Sang Buddha. Ya, saya kira demikian ya. Terima kasih. Biasa, Bante. Terima kasih banyak. Terima kasih host. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante. Biasa, Bante. Makasih, Anumodana. Bante, ini ada pertanyaan luar biasa banyak ini, Bante. Di kolom chatnya kita. Saya bacakan dari Pak Sulistiono. Bagaimana bisa agar terus mengembangkan motivasi diri dan semangat batin untuk melatih kesadaran? Jadi bagaimana memotivasi dirinya, Bante, agar bisa terus melatih kesadaran seperti itu, Bante. Silakan. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Sulistiono atas pertanyaannya. Biasanya ada dua kalau saya perhatikan agar kita itu termotivasi dalam praktik Dhamma. Yang pertama adalah melihat bahaya, yang kedua melihat manfaat. Ya, jadi pertama melihat bahaya dari alam sangsara. Melihat bahaya yang tadi disampaikan juga, bahwa selama kita hidup di alam tumimba lahir, alam sangsara, kita itu harus berhadapan dengan banyak sekali bahaya. Bahaya dari perubahan. Secara fisik kita selalu mengalami perubahan. Kemudian bahaya di mana kalau kita belum bisa membebaskan setidaknya beberapa belenggu untuk mencapai setidaknya adalah Sotapanna, ya kemungkinan untuk terjerumus ke dalam satu apaya atau 4 alam rendah itu masih bisa memungkinkan. Nah, melihat bahaya demikian, ya seseorang bisa memunculkan sangvega, memunculkan ketergugahan batin, keterdesakan batin. Untuk apa? Melatih Dhamma, melatih meditasi, atau melatih ajaran Buddha lebih intensif. Nah, melatih kesadaran atau lebih intensif. Nah, pertama melihat bahaya. Yang kedua adalah melihat manfaatnya. Nah, jadi melihat manfaat dari latihan kita. Kalau seseorang sudah melatih yaitu kesadaran, melatih meditasi, melatih pengembangan batin, kemudian sudah mulai melihat manfaat dari apa yang dilatih, itu juga akan membawa kepada itu motivasi. Jadi diibaratkan kenapa seorang pedagang ini kok bisa pokoknya tekun sekali menekuni dagangnya. Pokoknya tiap pagi buka toko, enggak pernah telat gitu kan. Ya karena dia sudah merasakan manfaatnya, merasakan untungnya. Nah, karena sudah merasakan manfaatnya, merasakan untungnya, nah itulah kemudian menjadi termotivasi untuk terus melakukan yang terbaik. Termasuk adalah praktik Dhamma itu sendiri. Kalau kita sudah merasakan manfaat dari praktik Dhamma, maka akan ada motivasi. Motivasi untuk senantiasa yaitu mempraktikkan Dhamma dengan baik. Maka dua hal ini. Yang pertama selalu merenungkan tentang bahaya dari alam tumimba lahir. Yang kedua adalah selalu kita merenungkan manfaat dari praktik Dhamma itu sendiri. Kalau itu dilakukan, maka motivasi akan muncul. Ya, saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih, Bante. Ya. Ini ada yang resen, Bante. Ibu Fiona Charlotte, silakan, Ibu. Ya, silakan. Selamat malam, Bante. Ya, selamat malam. Saya pernah membaca bahwa Dewasaka tidak berharap untuk mencapai nibbana walaupun telah melakukan banyak kebajikan. Mengapa bisa seperti itu, Bante? Karena kan Dewasaka Sotapanna, Bante. Ya.
Sama baru mendengar ada seperti itu. Tapi kalau untuk dewasaka yang saya tahu, ya tentu ketika dia belum mencapai kesucian Sotapanna, nah dia ini memang melakukan banyak kebajikan sehingga dia terlahir sebagai yaitu Saka, sebagai Raja Saka atau Raja di alam Tawatingsa. Tapi karena waktu itu tidak bertemu dengan Buddha, belum mengenal Dhamma, ajaran Sang Buddha, ya dia tidak bagaimana ingin berkenan untuk mencapai kesucian Sotapanna. Nah, tetapi ketika suatu saat dia melihat tanda-tanda bahwa dirinya ini akan segera meninggal. Nah, ketika meninggal dia tidak tahu kemana dia akan dilahirkan. Dan dia menjadi khawatir sekali. Karena kekhawatirannya kemudian dia menemui Sang Buddha. Nah, itulah kemudian muncullah khutbah namanya Saka Panhasuta. Nah, dia menemui Sang Buddha dengan bantuan yaitu Pancasika, bantuan dari seorang Gandhaba untuk membangunkan Sang Buddha dari meditasinya dengan petikan kecapi dan syair-syairnya Sang Buddha juga bangun dari meditasi. Nah, disitulah kemudian ada percakapan antara Dewasaka dan Sang Buddha. Yang mana Dewasaka dalam percakapannya ini sebenarnya ya ingin mengetahui kenapa makhluk-makhluk ini selalu bertengkar. Yang pada akhirnya kemudian Sang Buddha memberikan penjelasan mengenai yaitu apa itu papanca atau mental proliferation atau perkembangan biakan pikiran yang menjadi penyebab berbagai macam masalah, berbagai macam konflik, termasuk kenapa seseorang terus mengalami tumiba lahir. Nah, karena orang seperti Dewasaka ini adalah katakan makhluk yang luar biasa, dulunya sudah punya kebajikan yang luar biasa, batinnya tentu juga sudah matang. Nah, mendengarkan penjelasan dari Sang Buddha, yang sebenarnya dia itu ingin terbebas dari penderitaan ketika dia harus meninggalkan kehidupannya sebagai seorang Dewasaka atau Raja Saka, raja dari alam Tawatingsa. Nah, malahan dia mampu melepaskan belenggunya 3 belenggu dan mencapai kesucian Sotapanna. Dan itu yang terjadi. Tapi kalau untuk yang katakan lainnya itu saya tidak tahu. Hanya saja ketika dia mencapai kesucian Sotapanna harus diingat, memang ada satu kasus di mana Dewasaka ini walaupun sudah mencapai kesucian Sotapanna, nah dia itu masih katakan lengah, punya kelengahan. Nah, sehingga suatu saat ketika Dewasaka ini bertemu lagi dengan Sang Buddha, mendapatkan khutbah tentang bagaimana karena tanha, nafsu keinginan, seseorang harus mengalami berbagai macam konflik. Jadi orang tua berkonflik dengan anaknya, suami dengan istri, tetangga dengan tetangganya, pertapa dengan brahmana, raja dengan raja lainnya. Nah, kemudian Bante Mahamoggallana mendengar Dewasaka ini bertemu dengan Sang Buddha, kemudian Bante Mahamoggallana ingin tahu sebenarnya apa yang disampaikan Sang Buddha kepada Raja Saka. Nah, ketika Raja Saka sudah kembali ke alam Tawatingsa, nah Bante Mahamoggallana mendatangi alam Tawatingsa. Ketika ditanya beberapa kali, Dewasaka ini seperti seseorang yang begitu, yaitu melekat dengan kesenangan indera. Nah, itulah kemudian Bante Mahamoggallana dengan kesaktiannya jadi membuat istana Wijayanta, istana yang begitu besar di alam Tawatingsa itu seperti bergetar, seperti gempa bumi begitu. Untuk apa? Untuk menggugah batin dari Dewasaka. Karena Dewasaka ini seperti lengah sekali. Walaupun dia sudah Sotapanna. Tapi ingat memang, seorang Sotapanna masih bisa lengah. Tetapi selengah-lengahnya seorang Sotapanna, dia tidak akan begitu lengah seperti manusia biasa. Sehingga selengah-lengahnya seorang Sotapanna, tetap saja maksimal dia akan terlahir selama 7 kali sebelum mencapai kesucian Arahanta. Karena apa? Karena seorang Sotapanna ini sudah dikatakan ya sempurna di dalam praktek sila. Dan sila atau kemoralan yang dia miliki ini selalu membawa kepada samadhi. Itu karakteristik dari seorang Sotapanna. Sehingga selengah-lengahnya seorang Sotapanna pasti ya tidak selengah seperti manusia pada umumnya.
Nah, ketika dia sudah mencapai sutapana, ya setidaknya dia telah mencicipi apa itu nibbana. Sudah mencicipi. Dan untuk selanjutnya, batin seorang sutapana sudah lebih matang daripada manusia biasanya. Ya, jadi demikian ya, Saudari Fiona. Ya, Terima kasih, Bante. ya baik. Terima kasih Bante. Saya lanjut lagi ke pertanyaan titipan dari teman ini Bante. Jadi seperti kita tahu itu kan Sang Buddha cuma mengajarkan kita segenggam daun Bante. Tetapi banyak yang beranggapan bahwa daun-daun yang ada di hutan itu justru juga bisa banyak jalan ke Roma, seperti itu prinsipnya Bante. Sehingga ada konsep yang mengatakan bahwa mereka ingin juga mencapai kesucian, tetapi dengan jalan pintas, Bante. Jadi mungkin Bante pernah dengar Reiki, Kundalini, atau apa seperti itu, Bante. Nah, apakah itu juga bisa dimasukkan sebagai kategori berbekal peta kebijaksanaan, Bante? Tapi versi bukan yang diajarkan oleh Sang Buddha, Bante. Mudah-mudahan, Bante. Ya. Sejauh yang disampaikan oleh Sang Buddha, dan kita meyakini apa yang disampaikan oleh Sang Buddha, hanya jalan mulia menuju 8 yang membawa kepada pembebasan. Nah, Sang Buddha selama 45 tahun lamanya, beliau itu hanya mengajarkan segenggam daun ini. Yang tidak lain adalah 4 kebenaran Arya. Yang di dalamnya juga ada jalan yang membawa kepada lenyapnya penderitaan. Yang tidak lain adalah jalan mulia menuju 8. Nah, segenggam daun ini. Tetapi yang segenggam daun ini pun juga sebenarnya, walaupun itu ibaratnya hanya segenggam dari satu hutan singsapa yang begitu luas, tetapi segenggam daun ini pun juga seperti samudra. Maka Dhamma samudra itu seperti apa? Sagara. Dhamma sagara. Jadi Dhamma itu seperti sagara segoro, seperti lautan. Artinya yang segenggam ini juga sebenarnya sangat dalam, sangat luas. Yang segenggam ini, yang mana seluruh ajaran Buddha ini pasti berhubungan dengan jalan mulia menuju 8, atau berhubungan dengan 4 kebenaran Arya. Termasuk bicara tentang Padicca Samuppada misalnya. Nah, Padicca Samuppada ini sebenarnya adalah satu, katakan, ajaran yang menunjukkan kita bahwa segala sesuatu, segala fenomena muncul karena sebab-sebab. Tetapi Sang Buddha menggunakan ajaran ini untuk apa? Untuk menunjukkan bagaimana duka itu muncul dan bagaimana duka itu lenyap. Nah, di dalam menunjukkan bagaimana duka itu lenyap pun juga banyak poin Dhamma di sana yang bisa digunakan untuk melenyapkan duka. Seseorang bisa misalnya, ya ini berkaitan dengan yaitu King Suka Sutta, ada King Supama Sutta, khotbah tentang perumpamaan yaitu pohon King Suka. Nah, di sana seseorang bisa mencapai kesucian arahanta dengan memahami poin-poin Dhamma yang berbeda. Yaitu yang pertama, dengan memahami apa itu 4 unsur jasmani, muncul dan lenyapnya. Kemudian yang kedua, dengan memahami muncul dan lenyapnya pancakanda. Yang ketiga adalah dengan memahami muncul dan lenyapnya salayatana. Kemudian juga dengan memahami, termasuk adalah 18, yaitu dhatu. Nah, bisa memahami yaitu apapun yang terdiri dari berbagai macam, tetapi semua itu tidak bisa dipisahkan dari jalan mulia berunsur 8. Karena yang dipahami juga apa? Ya ini. Yang disebut 4 unsur jasmani, ya ini jasmani kita. Yang disebut sebagai pancakanda, ya ini juga jasmani kita. Yang disebut sebagai salayatana juga ini juga jasmani kita, batin dan jasmani kita. Yang disebut sebagai atarasa dhatu, 18 dhatu itu juga batin dan jasmani kita. Dan untuk memahami juga menggunakan jalan mulia berunsur 8.
Maka walaupun sepertinya itu bisa dengan cara yang berbeda, tetapi tetap satu. Yang tidak lain adalah kembali lagi kepada yaitu pemahaman 4 kebenaran Arya, yang salah satunya adalah jalan mulia berunsur 8. Dan semua orang yang mencapai pembebasan, mencapai pencerahan, mencapai kebudayaan, mencapai arahanta, yang dipahami itu sama, yaitu batin dan jasmani. Yang itu tidak bisa dipisahkan dari yaitu 4 kebenaran Arya. Dan tanpa pemahaman tentang 4 kebenaran Arya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Sang Buddha, mustahil seseorang bisa terbebaskan. Ya, jadi begitu ya. Luar biasa Bante, Anumodana Bante. Baik Bante, ini di chat saya bacakan lagi Bante, ada yang mau bertanya. Dari Ibu Martini, bagaimana pelaksanaan atas sila di negara-negara yang memiliki siang hari lebih lama pada saat tertentu dan pada malam hari dari malam hari seperti di Norwegia, Alaska dan sebagainya. Berarti waktunya mungkin tidak berimbang, mungkin seperti itu Bante. Silakan Bante. Iya. Ya, memang ini agak kompleks, agak apa namanya ya, kontroversi gitu ya. Ya, untuk hal seperti itu memang tidak bisa mengikuti yaitu jam seperti yang ada di seperti kita Indonesia atau yang ada di Asia yang memang betul-betul 12 jam untuk katakan malam hari, 12 jam untuk siang hari. Ya, gampangnya begitu. Tetapi kalau di negara seperti itu kan ada yang hampir semua itu siang hari. Malamnya hanya sebentar saja. Lantas bagaimana? Kita kembali kepada apa yang tersirat dari mengapa seseorang memperhatikan 8 sila yang salah satunya adalah Wikala Bojana Weramani. Jadi kalau memang dalam kita memahami Dhamma itu ada 2, Satang dan Sabyanjanang. Sabyanjanang adalah sesuai dengan kata-kata, ya katakan dengan istilah sesuai dengan teksnya. Kemudian yang kedua adalah Satang, Atha adalah maknanya. Sesuai dengan makna yang terkandung, yang tersirat di dalam kata-kata tersebut. Nah, kalau ternyata dalam kondisi situasi yang berbeda, yang kalau kita hanya mengacu kepada tekstualnya saja, ya berarti kita akan makan terus, karena tidak ada tengah hari. Tetapi kita jangan terpaku kepada teksnya saja. Dalam konteks kondisi yang tertentu, kita harus juga melihat konteksnya. Melihat konteks dan juga melihat yaitu makna yang tersirat di dalam teks tersebut. Mengapa seseorang memperhatikan Wikala Bojana Weramani? Tidak lain adalah mata nyuta cak batasming. Adalah untuk apa? Untuk mengetahui ukuran di dalam makanan. Yang mana adalah makan tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Makan bukan untuk kesenangan, bukan untuk pemabukan, bukan untuk mempercantik, memperindah diri, tetapi hanya sekedar untuk melangsungkan hidup, membantu kehidupan luhur. Makan untuk melenyapkan rasa sakit yang lampau karena lapar, tetapi juga tidak menimbulkan rasa sakit yang baru karena kekenyangan. Nah, tujuan itulah yang kemudian harus digunakan. Artinya, di dalam kondisi yang berbeda, yang mana siangnya terlalu banyak, tengah harinya juga akan jauh sekali, ya kita kembali kepada apa yang tersirat, bukan yang tersurat. Kalau yang tersurat nanti menjadi ya tidak sesuai dengan makna, tidak sesuai dengan tujuan mengapa kita memperhatikan yaitu makan sebelum tengah hari. Tujuannya tidak lain adalah yang seperti tadi saya sampaikan, yaitu adalah supaya kita lebih sederhana, makan bukan untuk kesenangan, bukan untuk memunculkan kotoran batin, tetapi untuk membantu kita dalam upaya untuk melenyapkan kotoran batin. Dan itu yang harus kita jadikan sebagai panduan dalam praktik 8 sila di tempat-tempat yang berbeda. Ya, saya kira demikian. Terima kasih. Bante, sangat jelas. Bante, ada pertanyaan lagi dari Saudara Adri. Wandami, Bante, apa yang perlu dilakukan agar di kehidupan mendatang
saya dapat kembali bertemu dengan ajaran Buddha. Anumodana Bante. Silakan Bante. Iya. Ya, kalau kita perhatikan seperti cerita-cerita Buddhis, seperti misalnya kenapa kok Bante Sariputta, Bante Mahamoggallana, ya Bante-Bante lain yang mereka mencapai kesucian Arahanta, bisa bertemu dengan Sang Buddha, kemudian mencapai bahkan Arahanta, itu ternyata sudah melakukan praktik Dhamma sudah lama sekali. Dalam kehidupan yang lampau, dalam Buddha-Buddha yang lampau, itu sudah mempraktikkan Dhamma. Nah, ketika seseorang mempraktikkan Dhamma, ajaran Buddha, maka itulah yang membawa orang tersebut dalam kehidupan berikutnya pun juga selalu berasosiasi dengan Dhamma. Karena ingat bahwa kehidupan kita itu yaitu selalu apa? Kalau Sang Buddha mengatakan itu selalu dipengaruhi oleh yang namanya dhatu. Dhatu itu adalah unsur, yang mana unsur yang sama akan selalu berkumpul. Nah, unsur yang berbeda itu akan berpisah. Nah, Sang Buddha pernah mengatakan ketika melihat para siswa beliau, ya beliau mengatakan, oh, para biku yang suka kebijaksanaan sedang berkumpul dengan Bante Sariputta. Kemudian para biku yang suka mempraktikkan abinya, mengembangkan abinya, berkumpul dengan Bante Mahamoggallana. Para biku yang suka mengembangkan dibacaku, berkumpulnya dengan Bante Anuruddha. Para biku yang suka mempraktikkan kehidupan ya di hutan, dutangga, berkumpul dengan Bante Mahakassapa. Tapi juga para biku yang suka mencibir, suka berbuat jahat, kumpulnya dengan biku Dewadatta. Nah, Sang Buddha mengatakan, itu karena apa? Hukum unsur. Unsur yang sama itu akan selalu berkumpul. Nah, ini terjadi tidak hanya dalam satu kehidupan, itu akan berlanjut. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana agar kita bisa bertemu lagi dengan ajaran Buddha di kehidupan mendatang. Ya, sekarang kita mempraktikkan Dhamma dengan baik. Dengan kita katakan mengumpulkan unsur yang bernuansa Dhamma, inilah yang nanti akan membawa kita kepada yaitu kehidupan di mana Dhamma masih selalu berdekatan dengan. Saya pernah suatu kali berada di satu daerah hutan, itu di sana bertemu dengan seorang Bante, setiap malam diberi wejangan Dhamma. Nah, seringkali beliau mengatakan bahwa kita itu sebenarnya sudah mempraktikkan meditasi seperti ini tidak hanya dalam kehidupan sekarang. Sesuatu yang sangat spesial, sangat istimewa, yaitu praktik Dhamma, apalagi meditasi bersama-sama, punya yaitu kalyanamita yang sangat baik, itu tidak bisa serta-merta muncul. Itu karena apa? Sudah kita timbun dari kehidupan yang lampau. Sehingga sekarang kita bisa bertemu, berkumpul, ya bernuansa Dhamma. Nah, itulah, kalau kita ingin bagaimana kehidupan mendatang selalu berdekatan dengan Dhamma, ya sekarang kita mengisi hidup kita dengan Dhamma, dengan ajaran Buddha. Selalu mengimplementasikan Dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ketika nanti meninggal, kemungkinan untuk berdekatan dengan Dhamma itu bisa terjadi, sangat bisa terjadi. Ya itulah yang bisa kita lakukan. Luar biasa Bante. Anumodana Bante. Ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir Bante. Baik. Dari saudara Sandy. Namo Buddhaya Bante, izin bertanya, misalnya di tempat kerja kita mempunyai teman yang kerjanya kurang baik, dan kemudian atasan bertanya ke kita bagaimana pendapat kita mengenai teman itu. Misal kita jawab jujur, akan mengakibatkan kerugian bagi dia, misalnya di PHK atau dipotong gajinya. Bagaimana sebaiknya kita bersikap terhadap hal ini, Bante? Terima kasih, Bante. Ya, tentu pertama ya kalau misalnya ada teman kita yang bekerja dengan ceroboh, dengan kemalasan, ya kita mengupayakan untuk bagaimana menasihati, apalagi itu teman kita, untuk melakukan yang terbaik. Ya, untuk bekerja dengan tekun, dengan baik, tidak ceroboh, tidak bermalas-malasan. Karena kalau melakukan demikian, itu kan sebenarnya sudah dia sendiri, artinya orang yang melakukan pekerjaan dengan ceroboh, dengan bermalas-malasan, itu sudah melakukan keburukan. Dia sudah dibayar, tetapi melakukan dengan tidak serius, dengan tidak tekun. Itu kan seperti mengambil apa yang tidak sesuai dengan haknya, kan? Artinya mengambil gaji, tetapi sebenarnya
tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Maka sebagai teman yang baik, ya kita memberikan masukan kepada yaitu teman kita yang melakukan pekerjaan dengan ceroboh, dengan tidak baik. Nah, kalau sudah dikatakan diberi nasihat segala macam kok masih tetap sama, ya kalau misalnya ada bosnya bertanya tentang hal itu, ya bisa bisa memberikan ini bukan menurut saya bukan kita menjerumuskan teman kita, bukan, tapi semua itu demi kebaikan untuk temannya agar tidak ceroboh, dan juga untuk bosnya yang tidak katakan memberikan gaji kepada orang yang sebenarnya tidak bekerja. Semua itu demi kebaikan, tergantung niat kita. Niat kita adalah demi kebaikan. Makanya ya tetap harus memberitahukan yang sebenarnya. Hanya saja tentu dalam memberitahukan ya tidak mengupayakan untuk merendahkan, tetapi menggunakan cara-cara tertentu di mana ya barangkali mengatakan ya masih kurang maksimal, ya kita upayakan supaya bisa maksimal misalnya begitu, tanpa harus merendahkan. Nah, jadi ya itu pandai-pandainya kita untuk memberitahu sesuatu sesuai dengan kebenaran, tetapi tidak merendahkan orang yang katakan bersikap tidak baik tersebut. Itu adalah kemampuan kita. Tetapi mau tidak mau ya harus jujur juga. Karena kalau kita berbohong, pertama kita berbohong itu adalah musyawadah. Yang kedua, kita menutupi hal yang tidak baik. Dan itu akan berkelanjutan. Dan yang ketiga, tidak memberikan kedisiplinan kepada yaitu teman kita yang melakukan katakan pekerjaan tidak sesuai atau pekerjaan yang malahan bermalas-malasan. Itu akan seperti membiarkan kejahatan terus berlanjut. Makanya ya tetap bagaimana seseorang atau kita sebagai teman memberitahukan yang sebenarnya, tetapi ya bagaimana tidak sampai merendahkan atau tidak sampai merugikan, tetapi kejujuran tetap diutamakan. Ya, saya kira demikian ya. Baik, terima kasih Anumodana Bante. Baik, Bapak Ibu, mari kita mendengarkan pesan penutup dari Yang Mulia Bante Santacito. Silakan Bante. Baik, terima kasih kepada Romo Bumiwaras atas waktunya. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, tentu apa yang telah dibahas tadi berkenaan dengan bagaimana pentingnya peta kebijaksanaan untuk menghadapi berbagai macam bahaya yang harus kita hadapi di alam timbal lahir, itu yang patut layak untuk kita gali, untuk kita kembangkan. Sehingga dengan peta kebijaksanaan yang tidak lain adalah kebijaksanaan Dhamma, kita bisa mengarungi kehidupan yang penuh dengan bahaya ini, sehingga suatu saat bisa mencapai destinasi yang aman, yang tidak lain adalah Nibbana. Itulah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga kita semua maju di dalam Dhamma, semoga kita semua berbahagia, sapisata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Anumodana Bante. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum kita menutup SPD pada hari ini yang merupakan SPD terakhir dengan membacakan nama Karapata, saya akan share screen untuk Bapak Ibu bisa melihat ulang semua hasil dari rekaman yang ada di SPD Sulawesi, se-Sulawesi ini, di Sulawesi Buddhist Channel. Ya Bapak Ibu, dan buat Bapak Ibu yang terlambat hadir, SPD online se-Sulawesi ini itu diselenggarakan atas inisiatif dari 4 Padesanayaka yang ada di 6 provinsi se-Sulawesi, yaitu Bante Abhayanando Mahathera Padesanayaka Sulawesi Utara, Bante Wirasilothera dari Gorontalo, Bante Candakaro Mahathera yang merupakan Padesanayaka Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, dan juga Bante Silayatano merupakan Padesanayaka Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Baik, Bapak Ibu, silakan subscribe channel Sulawesi Buddhist Channel. Nanti Bapak Ibu bisa mendengarkan ulang semua rekamannya. Dan Anumodana buat narasumber kita Yang Mulia Bante Santacito. Mari Bapak Ibu kita
membacakan nama kara untuk menutup SPD pada hari ini. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Bapak Ibu, anumodana atas kehadiran Bapak Ibu pada hari ini, dan anumodana juga kepada narasumber dan Yang Mulia Bante Santacito dan kepada panitia dari Sulawesi SPD ini, Bapak Waluyo dan teman-teman lainnya. Semoga perbuatan baik yang telah kita lakukan bersama-sama menjadi pengkondisi untuk tercapainya tujuan akhir Nibbana. Sabesata Bawantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.